Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita membahas mapel akidah akhlak kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah semester kedua, bab yang ketujuh, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Kita bisa lihat peta konsep yang akan kita bahas, yaitu mengenal sifat Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its dari pengertian Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'its, dan hikmah Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Mengenal sifat Al-Muhyi, maha menghidupkan. Pengertian Al-Muhyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Muhyi, artinya Allah yang maha menghidupkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Quran Surat Qaf ayat 43. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Muhyi mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kehidupan kepada segala sesuatu yang tidak berkehidupan. Manusia tidak bisa hidup tanpa kehendak dan kuasanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk berpikir, bertindak, dan kemampuan lainnya untuk memenuhi hajat hidup. Hidup kita ini adalah karunia Allah yang tidak ternilai. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dengan senantiasa beribadah kepadanya dan meningkatkan amal soleh kita. Bukti bahwa Allah bersifat Al-Muhyi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan manusia, hewan, dan tumbuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menghidupkan tanah dengan curahan air, juga menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati pada hari kebangkitan nanti. Ketika kemarau panjang, tanah menjadi kering dan tandus tanpa tumbuhan. Setelah Allah menurunkan hujan, tumbuhlah segala macam tumbuhan dengan bermekaran warna-warni bunga indah. Juga berbagai buah-buahan yang disediakan untuk kehidupan makhluk termasuk manusia. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghidupkan tumbuhan yang mati. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Rob yang menghidupkan tentu dapat menghidupkan yang mati atau membangkitkan. Sesungguhnya Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Fussilat ayat 39. Hikmah mengimani Al-Muhyi. Yang pertama, memahami kehidupan secara hakiki, artinya memahami tujuan hidup ini adalah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meluruskan niat dan mengerti tugas hidup adalah beribadah dan memakmurkan bumi. Yang kedua, kita harus memelihara kelangsungan hidup sesama manusia. Dalam Al-Quran diisyaratkan bahwa manusia sebagai pemberi hidup dalam arti memelihara nyawa seseorang. Yang ketiga, kita harus dapat memberi makna terhadap kehidupan. Keberadaan hidup kita harus dapat memberi manfaat kepada orang lain. Berbagai cara dapat kita lakukan untuk berbuat baik kepada sesama. Yang keempat, tidak terputus asa jika mengalami kegagalan. Kelima, menjaga dan melestarikan kehidupan alam sekitar dengan baik. Mengenal sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mumit, maha mematikan. Pengertian Al-Mumit, Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Mumit, artinya Allah maha mematikan. Semua makhluk hidup akan mengalami kematian, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 57, yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati.
Kemudian hanyalah kepada kami Allah Subhanahu wa taala kamu dikembalikan. Manusia, hewan, begitu juga dengan tumbuhan pasti akan mengalami peristiwa tersebut. Tidak ada yang tahu kapan datangnya kematian itu, karena rahasia kematian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah datang ajal seseorang, maka tidak ada yang dapat menghalanginya, atau sebaliknya, belum waktunya ajal datang, tidak bisa diajukan sedetik pun. Apabila malaikat Israel melaksanakan tugasnya untuk mencabut nyawa seseorang, maka tidak ada yang dapat lari darinya. Dimanapun keberadaan makhluk hidup, kematian pasti mendapatinya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yuhyi wa yumit, fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, maka apabila dia menetapkan sesuatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Quran Surat Ghafir ayat 68. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Mumit adalah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kesulitan mematikan hambanya. Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak cara untuk mengakhiri kehidupan makhluk di dunia ini, seperti kejadian musibah dan bencana banjir yang menewaskan banyak korban jiwa, gempa dengan tsunami yang memporak-porandakan sebuah daerah, bisa terjadi longsor yang meluluh lantahkan sebuah perkampungan, gunung meletus dengan debu yang mematikan, dan lahar yang menghancurkan sarana kehidupan, serta sekian banyak alat dan cara yang mengakhiri kehidupan makhluk hidup di dunia ini. Tidak satupun makhluk yang bisa lari dari kematian. Semuanya akan berakhir sesuai dengan ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri kehidupan kaum Nabi Nuh, Nabi Soleh, dan Nabi Lut dengan sangat mudah dan dalam waktu yang singkat. Melalui azab dan musibah orang-orang kafir kepada Nabi Nuh telah binasa, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang beriman. Proses kematian umat ketika itu melalui air bah yang datang dari berbagai arah dan merendam orang-orang kafir hingga binasa. Hikmah mengimani Al-Mumit. 1. Mengekang hawa nafsu supaya tidak melanggar larangan-larangan Allah. 2. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. 3. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. 4. Memperbanyak amal kebaikan yang dilandasi mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 5. Selalu mengingat kematian. 6. Memantapkan niat untuk menjadikan kehidupan ini sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo berlatih. Setelah kita mengetahui sifat Allah Al-Mumit, tentunya kita bisa mengerjakan soal-soal berikut ini. Nomor 1, apa bukti Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Mumit? 2, apa pengaruh sifat Allah terhadap sikap kalian? 3, mengapa Allah Subhanahu wa taala mematikan makhluk hidup? 4, Pak Ali 1 jam yang lalu lewat depan rumahmu. Sekarang ada berita Pak Ali meninggal dunia. Apa pendapatmu dengan peristiwa tersebut? 5, bagaimana cara meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Mumit? Mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Ba'its, Maha membangkitkan. Pengertian Al-Ba'its, Subhanahu wa taala bersifat Al-Ba'its, artinya Allah Subhanahu wa taala Maha membangkitkan, yaitu Allah membangkitkan semangat dan kemauan, membangkitkan para rasul. Juga Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dan menghidupkan segala yang telah mati. Allah membangkitkan manusia dari kubur setelah hari kiamat nanti, yang selanjutnya dihitung dan ditimbang seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kemudian manusia harus mempertanggungjawabkan seluruh amalnya. Allah Subhanahu wa taala juga membangkitkan makhluk dari tidur dan membangkitkan semangat dalam diri manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya.
dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Setelah tiupan terompet kedua malaikat Israfil, maka Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh manusia dari alam kuburnya, baik mereka yang terkubur di daratan maupun di lautan. Ketika itu semua manusia bingung dan menyesal, kecuali mereka yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, aduhai celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Rabb yang Maha Pemurah dan benar Rasul-Rasulnya. Quran surat Yasin ayat 52. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seluruh manusia dari kebangkitan kelak Yaumul Ba'ats. Allah membangkitkan manusia dari dalam kubur, tempat manusia beristirahat untuk sementara waktu. Kematian adalah perpindahan dari rumah amal ke rumah kebahagiaan atau kesengsaraan. Kematian adalah tidur panjang untuk sementara waktu, suatu masa istirahat dalam perjalanan manusia ke tempat aslinya, yaitu akhirat. Sedangkan hari kebangkitan adalah saat manusia dibangunkan kembali dari tidur panjang sementara mereka. Siapakah yang akan membangkitkan semua orang yang telah mati untuk menghadapi pertanyaan dan perhitungan amal di hari pembalasan? Tidak lain hanya Allah Subhanahu wa taala, Maha Pembangkit. Sesuai dengan sifatnya Al-Ba'its, Allah juga membangkitkan keyakinan diri bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita dalam membangkitkan semangat. Manusia memang makhluk yang lemah tiada daya dan upaya, namun dengan harapan kepada Allah akan pertolongannya, maka bangkitlah semangat baru untuk berbuat dan menjadi yang lebih baik. Orang hamba yang meneladani sifat Allah Al-Ba'its harus selalu yakin dan sadar akan datangnya hari kebangkitan. Kesadaran atas keyakinan tersebut akan membangkitkan dalam dirinya semangat untuk memperbanyak bekal hari esok. Di hari itu setiap orang akan mempertanggungjawabkan amal-amalnya sendiri. Tidak ada orang yang mampu lari dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan selama hidupnya. Hikmah mengimani Al-Ba'its. 1. Menyadari bahwa orang yang hidup pasti akan mati. 2. Beramal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. 3. Membangkitkan semangat hidup dan membantu orang lain menjadi lebih baik. 4. Membangkitkan jiwa sehingga hidup dengan akidah yang benar, ilmu yang luas, dan semangat juang yang membara. 5. Optimis dan tidak putus asa. 6. Bangkit dari kegagalan. Ayo berlatih. Setelah kita membahas tentang sifat Allah Al-Ba'its, kita kerjakan soal-soal berikut ini. 1. Apa makna sifat Allah Al-Ba'its? 2. Apa sikap yang meneladani sifat Allah Al-Ba'its? 3. Contohkan peristiwa di sekitarmu yang mencerminkan sifat Allah Al-Ba'its. 4. Bagaimana Anda membangkitkan temanmu yang putus asa? 5. Apa manfaat mengimani sifat Allah Al-Ba'its? Demikian pembahasan kita tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.